siap. Yuk, boleh? Ayo. Ini belasan kedua. Lanjut belasan ketiga. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kalian masing-masing sudah membuat keyakinan kelas apa sih yang kalian inginkan supaya di kelas kita ini bisa berjalan dengan tertib. Begitu? Ya. Bima akan mencoba membacakan salah satu contoh. Tidak boleh pukul teman. Oke, berarti perjanjiannya di dalam kelas kalian tidak boleh pukul teman. Setuju? Sepakat? Sepakat. Yang kedua, dari anak perempuan Bima coba membacakan keyakinan kelasnya tidak mengganggu teman saat belajar. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, nah, tidak memalak teman atau tidak meminta paksa terhadap teman, baik itu berupa pinjam pensil, pulpen, alat tulis, maupun itu berupa makanan. Jadi kalian di sini sesama teman apabila ingin meminta sesuatu harus secara baik-baik. Sepakat ini? Sepakat. Nanti kita akan bahas selanjutnya lagi apa saja yang mau kita pakai keyakinan kelas dari kalian. Nanti kita kelompokkan keyakinan kelas masing-masing. Dari sini Bima ucapkan banyak terima kasih. Semoga keyakinan kelas yang kalian buat dapat berjalan dengan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikatan Evaluasi, saya dari kelas 9D. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas. Karena adanya keyakinan kelas saya menjadi damai karena kompak. Sebelum ada keyakinan kelas, dulunya kelas saya adalah kelas yang berisi kata guru-guru. Tetapi saat ada keyakinan kelas, sudah menjadi damai dan lebih tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, panggil Fahri. Saya kelas 5D. Saya bersekolah di SDN KKT 03. Pesan saya hari ini sangat tenang karena bisa membuat kesepakatan kelas. Karena dengan kesepakatan kelas dapat membuat hidup saya menjadi teratur dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiana Zaira Sudarsono. Saya dari kelas 5D. Saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas membuat kami bermain bersama dan membuat kami saling melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rofi. Rofi, tahu Bima pakai kesini ada apa? Oke, Rofi begini. Akhir-akhir ini Bima sering menghadapi apa saja. Kenapa Rofi melakukan itu? Menurut Rofi tidur di kelas itu benar atau tidak? Oh tidak. Mungkin gini ya. Mungkin Rofi tidur di kelas itu karena Rofi kebanyakan enak badan, Rofi tidur terlalu malam karena itu lama. Itu tidak salah. Cuma mungkin kalau posisi seperti Rofi memang nggak akan sama. Dan kalau bisa nanti Rofi bilang sama mama, mohon maaf saya tidak bisa mama sampai larut malam.
keyakinan kelas yang mana yang sudah Rofi langgar? Tertib dan tidak duduk di kelas. Tertib karena tidak tidur di kelas kan. Nah, berarti tindakan Rofi ini belum sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, apa yang kira-kira bisa Rofi lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rofi ini supaya Rofi tidak lagi tidur di dalam kelas? Mengatur waktu tidur dan menjaga kesehatan. Oke, Rofi berjanji seperti itu. Semoga Rofi sehat-sehat selalu. Salam untuk Mama. Semoga Mama mengerti dengan keadaan Rofi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafathia Ramadan, saya dari kelas 5D. Saya sangat bangga mempunyai guru seperti Bu Ima. Karena saat saya sedang berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya, Bu Ima dengan sabar dan bijak membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aisyah hari ini tahu si Papa Nadia apa? Nggak tahu Bu. Begini Aisyah, Bima dapat info dari teman-teman. Apakah benar Aisyah hari ini sudah berangkat dengan kelas 5C? Ya Bu, itu benar. Menurut Aisyah, apakah tindakan Aisyah itu sudah benar? Kalau itu salah, salahnya di mana? Karena saya bertengkar dengan anak kelas 5C. Alasannya Aisyah melakukan itu kenapa ya? Karena waktu itu anak kelas 5C seperti keadaan kelas 5D Bu. Dan anak kelas 5D isinya anak-anak jelek yang nakal. Terus, Anak kelas 5D jelek juga Bu, berantakan, kotor. akhirnya Aisyah melakukan apa? Saya ketemu sama orangnya terus saya marah-marah Bu ke dia. Nah, seperti itu ya. Menurut Aisyah, apakah tindakan itu sudah benar? Enggak Bu. Nah, oke, Aisyah sudah melakukan tindakan yang menurut Aisyah itu salah. Mungkin kalau posisi Bima dan Aisyah, mungkin Bima sama karena Bima merasa ingin setia kawan dengan teman-teman. Namun di sini kita harus coba mengatur emosi kita terhadap teman kita, baik itu teman kelas kita maupun teman di luar kelas. Jadi di sini kita coba nih sama-sama mengatur emosi kita, jangan mudah terpancing dengan teman, tapi walaupun niat kita baik terhadap teman kita. Nah, menurut Aisyah, tindakan Aisyah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita bikin sebelum belajar awal pelajaran baru. Belum. Nah, kalau menurut Aisyah itu belum, Aisyah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Keyakinan kelas apa yang sudah Aisyah langgar? Kalau kita harus menghargai sesama teman. Berarti di sini posisi Aisyah sudah tidak menghargai sesama teman, gampang emosi. Nah, oke, Aisyah sudah mengakui kesalahan Aisyah bahwa tindakan Aisyah itu salah. Sekarang menurut Aisyah, supaya untuk agar memperbaiki permasalahan itu, apa yang harus Aisyah lakukan? Terus, Dan tidak gampang terpancing dengan anak-anak yang nakal seperti itu. oke, sekarang Aisyah sudah paham kesalahannya. Besok diperbaiki dan tidak terulang lagi. Aisyah bisa nanti meminta maaf sama Aisyah yang sudah mungkin bisa membuat Aisyah sakit hati. Jadi saya oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Tinggi. Saya dari kelas 5D. Jadi berdiskusi dengan Bima itu sangat senang karena Bima juga dapat dengan bijak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Karena dengan solusi Bima dapat membuat masalah yang saya hadapi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari yang cerah ini untuk mendengarkan atau melihat saya memaparkan diseminasi kegiatan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua
mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru serta adik yang sudah meluangkan waktunya, di mana saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan mendefinisikan kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penghormat dan bertanggung jawab. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Selanjutnya, sejauh mana sih pemahaman tentang budaya positif? Di sini budaya positif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas satu persatu, poin demi poin, di mana yang pertama disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, pasti semua Bapak Ibu melakukan disiplin positif di kelasnya ya, sehingga menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, di mana seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini biasanya keyakinan kelas itu pasti selalu Bapak Ibu buat sebelum atau pada saat pertama kali Bapak Ibu mengajar peserta didik baru. Untuk apa sih keyakinan kelas itu digunakan? Biasanya untuk membuat peraturan sehingga pada saat kegiatan dari hari ke hari siswa itu sudah tahu pada saat di kelas berapa dengan ibu siapa atau bapak guru siapa, sehingga mereka tahu saya harus ngapain. Jadi semuanya membuat keyakinan kelas dulu. Misalnya yang pertama tidak boleh terlambat, harus mengerjakan PR. Nah itu jadi ditanamkan dulu kepada peserta didik atau kepada muridnya agar melakukan keyakinan kelas yang dibuat atau peraturan yang dibuat antara bapak ibu guru dengan para peserta didiknya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang biasa manusia butuhkan. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup biasanya manusia itu dilakukan dengan makan dan minum. Ya, untuk apa manusia makan, untuk apa manusia minum, tapi biasanya untuk bertahan hidup supaya dia tetap bertahan. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang, di mana rasa kasih sayang itu selalu dibutuhkan oleh manusia antar sesama, misalnya antara guru dengan murid, orang tua dengan murid, atau bahkan sesama teman. Kasih sayang sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini manusia itu butuh penguasaan untuk dirinya atau untuk orang lain. Misalnya penguasaan kepada dirinya. Kalau saya berada di kelas, jadi saya ketua kelas nih misalnya. Jadi teman-temannya itu merasakan bahwa dia pemimpin kelas. Jadi dia merasa paling menonjol di kelas itu. Makanya di sini ada penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, di mana kesenangan itu dibutuhkan oleh manusia ataupun murid kita. Contohnya pada saat di sekolah dia pun bermain dengan teman di rumah. Nah, itu memunculkan kesenangannya. Jika anak itu senang, maka dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan untuk mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, pemberian hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah,
saya jelaskan satu persatu pemberian hukuman. Biasanya guru itu ada yang memberikan hukuman. Contoh, anak itu datang terlambat, maka dia akan diberi hukuman. Besok kalau terlambat lagi tidak boleh masuk ke gerbang. Nah, itu contoh guru yang pertama. Pada saat dia berada di posisi kontrol, pemberi hukuman. Pokoknya kalau anak salah pasti dihukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada anak salah, tapi kita tekan terus sehingga dia merasa bersalah, akhirnya merasa dirinya tidak penting. Ya, dia akan selalu bersikap sedih. Contohnya, ada dia tidak sengaja menyalahkan temannya, padahal dia tidak bermaksud, tapi temannya akhirnya bergara. Nah, kemudian guru tersebut merasakan menjudge terus si anak itu kalau anak itu salah. Nah, jadi dia akan merasa sedih setiap hari sehingga dia mungkin ada tidak mau masuk ke dalam sekolah karena takut. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar pada manusia. Pertama, kebutuhan secara fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan hidup. Jadi secara langsung kebutuhan ini wajib kita penuhi 100%. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan ini berpengaruh terhadap perkembangan tingkah dan perilaku manusia. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini, maka tingkah dan perilaku kita juga pun tidak akan berubah. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini, kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Makhluk sosial, apabila kita hidup sendiri, maka kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita pun merasa harus dapat pertolongan dari orang lain. Tanpa orang lain, hidup kita tidak akan maksimal atau tidak akan sempurna. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini manusia butuh untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Bukan berarti kita harus selalu dihormati, namun secara pribadi kita emang harus merasakan kita rasa dihormati. Karena apabila kita tidak dihormati oleh orang lain, maka hidup kita ini tidak ada gunanya, seperti itu. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini manusia sadar jika dirinya juga berpotensi akan berhasil mencapai tujuan seperti orang lain. Next, selanjutnya, posisi kontrol. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kamu menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita tonton bersama-sama tentang video pembelajaran tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kontrol itu adalah 1. Posisi pensyukur, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
merasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut